Yo, halo teman-teman, balik lagi di channel Wainan Project. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja ya. Nggak kerasa udah di hari Rabu aja nih. Berarti pada kesempatan kali ini, admin gabut akan kembali membahas mengenai chapter terbaru dari manga Tokyo Revengers, yaitu chapter 221. Dahlah tanpa banyak komat kami di awal, kita langsung saja ke pembahasan mengenai chapter 221 kali ini. Semoga video ini bisa menghibur kegabutan kalian. Dan jika kalian suka dengan videonya, kalian bisa subscribe aja biar Mimin lebih semangat lagi buat bikin konten-konten selanjutnya. Pada chapter 220 kemarin, Takemichi dan Senju yang berada di taman hiburan didatangi oleh beberapa orang yang mengenakan setelan jaket hitam yang hendak membunuh Takemichi. Beruntung, Takemichi dan Senju berhasil selamat dari tembakan pertama orang itu. Dan yang lebih beruntungnya lagi, seketika Draken sudah berada di sana dan Draken menyelamatkan Takemichi. Mari kita lanjut. Pada chapter 220 ini diawali dengan gambaran suasana perkotaan dan gedung-gedung yang diguyur oleh hujan yang cukup deras. Lalu akhirnya kita bisa melihat sosok Maiki yang kini sedang berada di pinggiran kaca gedung sembari melihat hujan yang cukup deras itu. Koko yang sedang bersama Maiki merasa ada sesuatu yang mengganggu Maiki dan Koko bertanya, "Ada apa, bos?" Maiki menjawab, "Hujannya cukup deras ya. Saat ini aku memiliki firasat buruk." Cukup menarik. Apakah Maiki merasakan jika saat ini Takemichi dan Draken sedang dalam situasi yang berbahaya? Kita lihat saja nanti. Baik, kita lanjut dulu, Bor. Kemudian kita berpindah lagi pada taman hiburan yang masih diguyur hujan. Di tengah rintihan hujan yang membasahi wahana hiburan, beberapa orang yang ada di tempat itu meributkan tentang suara tembakan yang baru saja mereka dengar. Dan itu membuat mereka yang ada di sana panik dan kebingungan. Kembali pada Draken yang baru saja menyelamatkan Takemichi. Kedatangan Draken membuat orang-orang dari Rokuhara Tandai yang berniat membunuh Takemichi seketika panik dan mereka memutuskan untuk kabur menjauhi Draken. Paniklah, masa enggak? Setelah orang-orang jahat itu pergi, Takemichi berterima kasih pada Draken karena telah datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkannya. Draken yang merasa kesal dengan aksi yang Rokuhara Tandai lakukan, kemudian menendang pistol mereka yang tergeletak di tanah. Dan Draken berkata jika mereka memiliki nyali untuk menyerang orang menggunakan sebuah senjata. Takemichi yang khawatir bertanya pada Senju, apakah saat ini Senju baik-baik saja dan tidak ada yang terluka. Dan Senju yang canggung karena hampir ditunggangi Takemichi hanya menjawab, "Ah iya, aku baik-baik saja Takemichi dan tidak ada yang terluka." Kemudian Takemichi bertanya pada Draken, mengapa Draken bisa berada di tempat ini. Draken menjawab, "Inui mendengar kabar jika ada beberapa orang yang akan menyerangmu dan mereka menuju ke tempat kamu berada Takemichi, yaitu di taman hiburan ini." Takemichi masih merasa heran mengapa orang-orang tadi tiba-tiba datang mengincar dan hendak membunuhnya. Draken bilang jika orang-orang yang mengincar Takemichi tadi adalah orang-orang dari Rokuhara Tandai. Kemudian Draken tertawa sambil berkata, "Ayolah Takemichi, kamu harusnya tahu jika kamu ini sudah memiliki nama yang dikenal oleh berandalan-berandalan di sekitar sini. Orang-orang itu pasti sangat ketakutan mendengar kabar jika orang sepertimu bergabung dengan Brahman. Makanya mereka hanya berani menyerangmu dengan senjata." Lalu Draken juga bilang jika konflik antara tiga dewa ini sudah bukanlah konflik berandalan lagi.
karena konflik ini melibatkan geng-geng yang terlibat dalam bisnis-bisnis gelap dan perusahaan-perusahaan berinvestasi di dalam bisnis itu, dan mereka sudah tidak bisa dikatakan sebagai geng berandalan lagi. Takemichi yang mendengar itu penasaran dengan apa yang akan terjadi ke depannya mengenai konflik tiga dewa ini. Draken bilang jika mungkin Maiki sudah mengetahui jika kejadian seperti ini akan terjadi. Maksudnya Maiki sudah tahu jika nantinya konflik para berandalan akan berubah menjadi lebih berbahaya, karena nantinya akan melibatkan geng-geng berandalan yang sudah seperti para mafia. Dan jika itu terjadi, maka perang sudah bukan tentang adu gabrut lagi, karena akan menjadi perang antar senjata. Maka dari itu, Maiki memilih untuk meninggalkan teman-temannya dulu di Toman, agar mereka tidak akan terlibat dengan konflik yang sangat berbahaya ini. Dirasa kondisinya akan semakin buruk, Takemichi pun memberitahu Draken jika dirinya kini memiliki kemampuan untuk melihat kejadian yang akan terjadi, yang disebut awakening Takemichi. Takemichi menjelaskan jika sebelumnya awakeningnya menspoilerkan insiden yang akan menewaskan Senju, karena Senju hendak menyelamatkan Takemichi. Dan saat ini Takemichi telah berhasil mencegah insiden yang mengerikan itu terjadi, dan semua itu berkat Draken yang datang untuk menyelamatkannya. Mendengar itu, Draken pun tersenyum dan berkata dia merasa senang karena berhasil mengubah masa depan yang mengerikan itu. Di tengah pembicaraan Takemichi dan Draken, seketika Senju berkata pada mereka berdua jika saat ini sebaiknya mereka harus pergi dari tempat ini, karena jika ada orang yang melihat mereka, itu akan menjadi sebuah masalah yang cukup rumit. Takemichi yang mengerti perkataan Senju langsung setuju dan hendak kabur dengan cepat dari tempat itu. Namun saat Takemichi melihat Draken yang tetap berada di tempatnya, membuat Takemichi bingung mengapa Draken tidak ikut pergi dari tempat ini. Takemichi bertanya, "Ada apa, Draken?" Dan Draken hanya menjawab, "Takemichi, tolong sampaikan ini pada Maiki. Jangan terlalu banyak membuat masalah." Takemichi tidak mengerti dan berkata, "Apa yang kau bicarakan, Draken? Kau yang harus mengatakan itu sendiri pada Maiki." Namun tiba-tiba, dor! Entah apa yang terjadi, seketika saja terdengar suara tembakan, dan setelah itu Draken terlihat sudah terbaring di tanah. Lalu Draken berkata, "Aku sudah melakukan semua yang aku bisa." Oke, insiden tertembaknya Draken adalah akhir dari chapter 221 kali ini, Bor. Mimin masih belum tahu apa yang membuat Draken tertembak. Apakah Draken sengaja melakukan bundir atau ada orang lain yang menembak Draken? Namun Mimin merasa karena seperti ada 3 luka tembakan di tubuh Draken, sepertinya itu bukanlah aksi bundir dari Draken. Karena jika Draken melakukan bundir, seharusnya lukanya berada pada bagian kepala. Karena biasanya orang yang sengaja melakukan bundir pasti akan menembakkan pistol tepat di kepalanya. Lalu sebelumnya juga Draken sudah menendang pistol itu, jadi tidak mungkin jika Draken memegang pistol apalagi sampai melakukan bundir. Namun kita tunggu saja di chapter selanjutnya, Bor.